Kami dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Bakti Mandalusada Slawi akan mempresentasikan tentang stunting. Dosen pembimbing Ibu Anissa Oktiawati, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan. Yang disusun oleh Reza Utari Nuraini, Rindi Oktovina, Rizna Maulidia, Rodatul Nurjana. Beberapa kasus stunting. Fasilitas kesehatan yang terbebani, rantai pasokan makanan yang terganggu, dan hilangnya pendapatan karena COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah anak-anak yang mengalami masalah gizi di Indonesia. Kecuali jika tindakan cepat diambil, kata UNICEF. Bahkan sebelum COVID-19, Indonesia sudah menghadapi masalah gizi yang tinggi. Saat ini, lebih dari 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Estimasi UNICEF baru-baru ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya tindakan yang tepat waktu, jumlah anak yang mengalami wasting atau kekurangan gizi akut di bawah 5 tahun dapat meningkatkan secara global sekitar 15% tahun ini karena COVID-19. Ini berarti ada peningkatan risiko wasting, suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan rendah jika dibandingkan dengan tinggi badan. Juga di Indonesia, banyak keluarga yang kehilangan pendapatan rumah tangga sehingga menjadi kurang mampu membeli makanan sehat dan bergizi untuk anak-anak mereka. Pada saat yang sama, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami wasting akan lebih cenderung mengalami stunting atau memiliki tinggi badan yang rendah untuk usia mereka dan dapat mengakibatkan lebih banyak anak stunting di negara ini. Anak-anak dengan stunting dan wasting akan rentan terhadap gangguan perkembangan jangka panjang. Meski alami penurunan, angka stunting atau gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi di Jawa Tengah masih menjadi perhatian Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo mengatakan jika pihaknya mencatat pada bulan Februari 2020, angka stunting di Jawa Tengah mencapai 14,9%. Kasus stunting di Brebes tertinggi di Jawa Tengah. Kasus gagal tumbuh atau stunting dan gizi buruk di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, Jawa Tengah memprihatinkan karena jumlahnya cukup tinggi. Kabupaten Brebes termasuk tertinggi di Jawa Tengah, bahkan masuk dalam 10 besar di Indonesia. Kasus stunting dan gizi buruk ini diungkapkan anggota TPR Jawa Tengah yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten atau kota Brebes dan Tegal. Dewi Arayani dalam pertemuan dengan sejumlah ibu yang memiliki balita di Kelurahan Panggung, Kota Tegal, Selasa, tanggal 28 bulan Juli, Dewi mengungkapkan di Kabupaten Brebes kasus stunting jumlahnya lebih dari 16.000 anak. Bahkan ada satu desa yang jumlah kasus stuntingnya mencapai 70 anak. Saya terus terang saja penasaran dan nanti akan mendatangi desa di Kabupaten Brebes yang jumlah stuntingnya mencapai 70 anak itu, ujar Dewi. Ia ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di desa tersebut sehingga angka gizi buruk di desa itu cukup tinggi, termasuk anak yang baru lahir pun langsung mengalami stunting. Pentingnya nutrisi 1000 hari pertama anak untuk mencegah stunting. Ingin memiliki anak yang cerdas dan unggul? Caranya dengan konsisten menjaga asupan makan tetap sehat. Mencegah stunting atau gagal tumbuh harus dilakukan 1000 hari pertama kehidupan anak. Artinya, ibu harus memperhatikan kecukupan gizi sejak awal kehamilan. Pastikan asupan ibu hamil tercukupi agar janin berkembang dengan baik. Pengertian stunting. Stunting anak didefinisikan sebagai masalah gizi akut yang diakibatkan oleh asupan gizi yang masuk dalam tubuh kurang memenuhi standar dalam kurun waktu lama. Apa saja sih gejala stunting? 1. Pertumbuhan tulang tertunda. 2.
Tubuh anak cenderung pendek di bawah rata-rata karena pertumbuhan terlambat. 3. Berat badan anak lebih rendah untuk anak seusianya. 4. Pertumbuhan gigi lambat. Bagaimana cara pencegahannya? 1. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. 2. Beri ASI eksklusif. 3. Dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat. 4. Selalu memantau tumbuh kembang anak. 5. Selalu jaga kebersihan lingkungan. Efek stunting. Pertumbuhan anak terhambat, tinggi dan berat badannya di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Lingkar kepala anak lebih kecil dibanding ukuran normal anak. Prestasi anak di bidang akademik kurang baik. Anak cenderung pendek dibandingkan anak seusianya. Badan anak terlalu kurus atau bisa jadi malah kegemukan akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi gula. Anak mudah terserang penyakit. Faktor penyebab stunting pada anak. Faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil dan setelah melahirkan. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.